Selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Sate pagi hari ini bertemakan Being a Peacemaker. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 5 ayat 9, Efesus pasal 4 ayat 3, Galatia pasal 5 ayat 23. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sejak tanggal 21 November 2013 lalu sampai tulisan ini dibuat, terjadi sebuah kerusuhan politik di negara Ukraina. Sebanyak ratusan ribu demonstran turun ke jalanan memadati ibu kota Ukraina, Kiev. Kerusuhan itu terjadi sebagai bentuk protes rakyat terhadap Presiden Ukraina Viktor Fedorovich Yanukovych yang menolak untuk bergabung dengan Uni Eropa. Akibat kericuhan itu, terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dengan para demonstran. Tak sedikit korban luka parah, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Kerusuhan politik ini pun disebut sebagai hari paling berdarah di Ukraina sejak memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet tahun 1991. Bisa dibayangkan betapa kacaunya kota Kiev, Ukraina saat itu. Di tengah-tengah kekacauan kota Kiev yang diwarnai oleh aksi protes dan tindak kekerasan dari para demonstran dengan para aparat kepolisian, seorang pianis Ukraina bernama Markian Matseks memutuskan untuk berkomunikasi secara damai dengan pemerintah Ukraina. Ia tidak menyampaikan protesnya seperti yang dilakukan oleh para demonstran lainnya, karena ia menyampaikan bentuk protesnya dengan cara memainkan alat musik piano. Piano itu ditempatkan di depan garis polisi, dicat dengan warna kuning dan biru sesuai warna bendera Ukraina. Di tengah keramaian dan kericuhan yang terjadi, Markian Matseks mulai memainkan musik-musik klasik karya Frédéric Chopin. Ia juga memainkan lagu-lagu rakyat tradisional dan membawakan lagu grup musik Queen yang berjudul We Are the Champion. Markian Matseks yakin bahwa di balik permainan musiknya tersirat sebuah kekuatan emosional yang mewakili perasaannya saat itu. Ia menamakan aksi protes ini dengan nama protes damai. Selain menunjukkan aksi protes melalui bakat seninya, Markian juga berharap agar para demonstran serta aparat kepolisian merasa terhibur. Setidaknya suasana yang tadinya kacau bisa menjadi tenang sejenak. Hari-hari ini, kita hidup di tengah dunia yang semakin hari bukanlah semakin baik. Dengan mudah kita dapat menemukan kekacauan terjadi di mana-mana. Sebagai anak Tuhan, sudah seharusnya kita membawa damai bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak perlu menunggu sampai terjadi kekacauan yang besar seperti peristiwa di atas. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil, seperti melerai teman atau orang tua yang sedang bertengkar, menghibur teman yang sedang tertimpa masalah, ataupun mencairkan suasana yang tegang karena terjadi keributan. Galatia pasal 5 ayat 2-23 tertulis dengan jelas buah roh yang harus kita hasilkan sebagai orang percaya. Salah satunya ialah damai sejahtera. Dengan membawa damai sejahtera, kita telah menghasilkan buah roh yang Tuhan ingin kita kerjakan sebagai anak-anak-Nya. Oleh sebab itu, berusahalah dan jadilah sebagai seorang pembawa damai yang penuh kasih. Dengan demikian, kehadiran kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ajarlah aku untuk memiliki kasih seperti kasih-Mu, sehingga aku mampu membawa damai bagi orang-orang di sekelilingku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kita tak tahu bila jamnya, petang, malam atau pagi. Bila Yesus datang ke dunia, mari sediakanlah hati. Disuruhnya kita berjaga, lampu pun jangan terpadam, supaya bila datang Yesus, kita masuk negeri salam.
bersedia. Oh, ingatlah segala kasih-Nya dan sengsara yang diderita. Ditinggalkannya surga mulia supaya selamatlah kita. Tuhan tentu amat bersuka bila orang yang ditebus menantikan kedatangannya dan masuk negeri yang kudus. Jaga sedia, jaga sedia, jaga sedia, jaga sedia, jaga sedia, sedia, berjaga dan bersedia. Ya Yesus, padamu terkasih, ku rindu pandang wajah-Mu dan rindu masuk negeri suci. Sana ku dengar suara-Mu, meski orang lain takut lihat wajah-Mu yang amat mulia. Bagiku Engkaulah sahabat yang ku kasihi selamanya. Jaga sedia, jaga sedia, jaga sedia, jaga sedia.